Selanjutnya adalah considering personal taxes, investment and tax. Jadi kalau tax planning itu bagaimana kita melakukan proyeksi dan pengembangan dari strategi untuk menunda dan meminimalkan pajak gitu ya. Jadi pajak itu sebenarnya bayarlah pajak sesuai dengan aturan dan seminim mungkin, asalkan jangan sampai kita menyalahi aturan. Dan jangan kita membayar pajak lebih dari yang ditentukan, karena nanti malah akan jadi masalah. Kemudian kita adanya dana pensiun, tax advantage retirement saving planning. Jadi kalau misalkan dari pendapatan kita itu ada yang dialokasikan pada dana pensiun, itu merupakan penghematan pajak. Jadi kenapa kok begitu? Ya karena dan pendapatan yang dialokasikan untuk dana pensiun itu tidak boleh terkena pajak di saat kita mendapatkan gaji. Jadi biasanya gini, ada gaji gitu ya, pendapatan. Nah, dari gaji itu ternyata perusahaan juga memberikan dana pensiun atau kita ada pengalokasian dana pensiun. Nah, untuk pengenakan pajak pendapatan atau kita dari dana pensiun itu tidak boleh dimasukkan, karena pajak atas dana pensiun baru akan dikenakan nanti saat seseorang itu pensiun. Kemudian selanjutnya adalah berinvestasi selama siklus hidup kita. Jadi kalau sekarang misalkan kalian di usia 20 tahunan, jadi kalau usia di 20-40 tahun, kita orientasinya adalah bagaimana kita mengembangkan dari aset yang kita miliki, potensial aset untuk bertumbuh gitu ya. Kemudian kalau usia paruh baya, misalkan antara 46 sampai 60 tahun, itu lebih pada konsolidasi dari aset-aset yang nanti kita kembangkan. Jadi udah tidak pada berisiko tinggi aset-asetnya. Sedangkan pada usia di atas 61 tahun, maka berorientasi pendapatannya adalah untuk alokasi dana pensiun. Selanjutnya adalah investing over the business cycle. Investasi ini adalah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Jadi kalau ini yang ditayangkan adalah perekonomian USA begitu ya. Kalau Indonesia ya perekonomian di Indonesia, bagaimana kondisi perekonomian secara makro di Indonesia. Gimana nih sekarang nilai tukar, bagaimana kita kondisi inflasi dan sebagainya. Nah, di situ dalam siklus bisnis kita juga tahu tentang status variabel ekonomi. Jadi bagaimana produk domestik bruto, GDP-nya, bagaimana seberapa besar saat ini, bagaimana produksi industrinya, bagaimana ekspornya, serta bagaimana tingkat pengangguran unemployment rate-nya, seberapa besar, gitu ya. Perekonomian yang kuat tercermin dari siklus bisnis yang berkembang. Jadi kalau kondisi perekonomiannya itu berkembang, itu merupakan cermin dari kondisi yang perekonomian yang baik. Kemudian harga saham akan cenderung naik selama kondisi perekonomiannya juga berkembang. Jadi itu kan sebetulnya adalah, makanya dikatakan indeks harga saham itu merupakan salah satu indikator dari perekonomian suatu negara. Meskipun tidak bisa langsung melihat pada perekonomian real, gitu ya. Tapi kalau indeks saham suatu negara itu berkembang, itu menunjukkan perekonomian negara tersebut juga baik. Nah, kemudian interest rate and bond price move in opposite direction. Jadi kalau tingkat suku bunga bank dengan harga obligasi itu berlawanan arah. Jadi kalau makin tinggi tingkat suku bunga bank, maka makin rendah harga obligasi tersebut. Gitu ya.
Ini selanjutnya pada tabel 1.4 itu adalah kinerja dari saham sebelum, saat terjadi, dan setelah resesi. Resesi itu maksudnya adalah kondisi perekonomian yang buruk, ya. Ini contohnya di sini pada periode Oktober tahun 1926 sampai dengan 1927. Ini kondisi secara rata-rata 6 bulan sebelum resesi itu pertumbuhannya adalah negatif 0,26. Selama resesi itu 0,37, dan setelah resesi recovery biasanya perusahaan negara itu akan meningkat gitu ya. Kemudian ini secara satu-satu ya, ini gambarannya, dan ini yang terakhir itu posisi Desember, ini contohnya adalah Desember 2007 sampai 2009. Dari 6 bulan sebelum resesi kondisinya memang sudah buruk gitu ya. Pertumbuhan udah turun, returnnya udah turun sampai negatif 2,04, dan pada saat resesi itu semakin turun sampai minus 34,46, namun begitu cepat recovery-nya 1 tahun setelah resesi dengan pertumbuhan yang sangat bagus 16,45%. Oke. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan dengan investasi jangka pendek gitu ya. Jadi kalau bagaimana kita menyediakan likuiditas? Likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, atau gampangannya seberapa besar dana yang tersedia dalam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas untuk mengubah investasi menjadi uang tunai. Jadi liquidity-nya di sini adalah sejauh mana kita convert dari investasi yang ada atau investment yang kita punya atau aset yang kita punya cepat jadi duit lagi gitu, misal gitu ya, maksudnya begitu. Liquid itu cepat dijual, cepat jadi cash gitu ya. Peran investasi jangka pendek, investasi umum jangka pendek, serta kesesuaian dari investasi. Kemudian peran investasi jangka pendek di sini itu adalah menyediakan dana untuk keadaan darurat, ya, untuk tujuan tertentu. Jadi sebetulnya ini bisa di sudut pandangnya adalah untuk corporate. Bagaimana menyediakan dana, penyisian dana untuk kondisi-kondisi yang darurat. Kemudian berbasis pada diskon, ya, berbasis pada diskon di sini itu maksudnya adalah kita membeli sekuritas atau surat berharga di bawah dari nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya. Jadi perbedaan apa yang Anda bayarkan untuk memperoleh aset yang Anda bayarkan ketika jatuh tempo. Jadi selisihnya itu berbasis nilainya lebih murah lah dari nilai nominal, intinya gitu. Kemudian keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya adalah likuiditasnya tinggi. Kalau likuiditasnya tinggi, maka risiko gagal bayarnya rendah. Karena liquid kan. Kalau kelemahannya adalah tingkat pengembaliannya rendah. Atau berarti returnnya kecil, returnnya rendah. Gitu ya. Sehingga hilangnya daya beli potensial dan dari inflasi. Nah, ini pada tabel 1.5 common short term investment. Di sini sebetulnya adalah tipe-tipe dari jenis-jenis dari of account. Jadi kalau yang pertama Facebook saving account itu buku tabungan gitu ya. Ini penjelasannya, deskripsinya. Kemudian minimum balance itu berapa dana minimumnya, ya tergantung masing-masing sih.
Kemudian interest rate-nya juga tergantung negara masing-masing. Kalau di Indonesia itu sekarang untuk bunga tabungan itu hanya 1,5 sampai 2% setahun. Bahkan ada yang nggak sampai 1,5, 1 sampai 2% setahun. 1 tahun loh, bukan 1 bulan. Kalau federal insurance macam-macam ya. Demikian juga yang lain. Negotiable order of withdrawal, money market, deposit account, dan seterusnya. Ya, demikian juga dengan ini part B adalah yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, bond, obligasi, ataupun treasury bills. Kalau di Indonesia bondnya itu surat utang negara. Sedangkan yang biasanya ini kalau di US ini ya 30 tahun, tapi 1 tahun sudah bisa ditarik kalau mau dijual, redemption, dijual, ditarik. Oke, kemudian kalau treasury bills itu jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Kalau di Indonesia itu SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang C adalah non-government issues, jadi yang surat berharga yang diterbitkan oleh yang bukan pemerintah, misalkan sertifikat deposito gitu ya. Jadi kalau bank-bank kan menerbitkan yang sertifikat deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, biasanya kurang dari 1 tahun. Commercial paper itu juga diterbitkan oleh perbankan biasanya, ataupun corporate bisa juga untuk pinjaman jangka pendek. Kalau di US ini maturity-nya jatuh temponya 3 sampai 270 hari. Tapi kalau di sini biasanya 90 hari. Bankers acceptance dan money fund. Oke. Selanjutnya adalah kesesuaian dari investasi. Dari kesesuaian investasi itu kita bisa saving ataupun dengan investment. Ya. Nah, ini kita coba untuk lakukan scorecard dari beberapa jenis short term investment. Jadi kalau negotiable order of withdrawal, now itu singkatan dari negotiable of withdrawal. Kemudian itu secara availability bagus gitu ya, aman, sangat aman, liquid, sangat liquid gitu ya, sangat liquid. Ini berdasarkan dari kita memberikan scoring. Typical rate ini ya rendah sih, tapi rendah gitu ya. Kalau tabungan ya sangat ada, available, kemudian sangat aman. Tapi kalau dana, jangan lupa kalau di Indonesia ada namanya lembaga penjamin simpanan, itu menjamin dana kita ada di bank itu hanya maksimum sampai 2 miliar. Kalau lebih dari 2 miliar maka LPS tidak menjamin. Jadi maksudnya jika ada apa-apa dengan bank tersebut, kita simpan uang, misalkan dana kita adalah 1,9 miliar, maka akan tetap bisa kembali karena terjamin oleh LPS. Dengan asumsi tingkat suku bunga bank yang diberikan tidak melebihi dari ketentuan dari Bank Indonesia. Ini juga yang lain, money market mutual fund, dan seterusnya. Nah, ini sekarang apa sih karir di keuangan itu? Mau jadi apa sih karir di keuangan gitu ya? Ini ada beberapa yang disampaikan di buku ini, ada commercial banking, corporate finance, financial planning, insurance, investment banking, and investment management. Jadi kalau apa sih ini commercial banking? Jadi pegawai yang bekerja di industri keuangan.
Atau kalau corporate finance ya memang di area-area atau perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau financial planning ini profesional di bidang untuk perencanaan keuangan dan itu ada sertifikasinya. Sertifikasi ini digunakan untuk kalau mau menjadi seorang financial planner yang menerima klien gitu ya. Itu ada course-nya atau ada pendidikannya tersendiri. Demikian juga dengan insurance dan investment banking. Oke. Ini yang juga sangat diminati itu adalah CFA. Dan di Indonesia kalau untuk CFA level 1 dan 2 bisa di Indonesia, tapi kalau level 3 dan 4 kayaknya nggak bisa di Indonesia. Nah, selanjutnya nih yang menarik adalah range gaji, bukan range ya, perkiraan gaji lah, average salaries lah dari pekerjaan-pekerjaan di bidang keuangan. Jadi kalau commercial banking tadi itu, kalau yang commercial credit analysis yang masih baru junior ya sekitar 47 ribuan dolar gitu ya. Kalau dikurskan ya sekitar hampir 1 M nggak ya? Gitu ya, itu coba nanti dihitung ya. Tapi dengan experience masih baru, masih fresh, tapi sudah masuk ke analis kredit. Sedangkan yang senior atau yang sudah berpengalaman bisa 2 kali lipat lebih. Ya. Kemudian untuk lending officer, jadi kalau di bank itu kan ada ada funding, ada lending. Kalau lending itu yang beri kredit gitu kan. Itu officer yang dalam lending itu bisa sampai 86.000. Oke, kalau corporate finance, financial analyst lebih tinggi tadi ya dibandingkan awalnya yang masih nol fresh graduate, nol experience gitu ya, 55.000. Sedangkan yang financial analyst yang sudah senior ya 2 kali lipatnya. Oke, ini memang di US, bagaimana di Indonesia gitu ya. Ini juga untuk investment banking. Nah, ini gambaran-gambarannya. Kalau tertarik, maka fokus di keuangan dan harus ikut ujian sertifikasi sebagai wujud atau menunjukkan kompetensi kita. Kemudian baru setelah itu kita bisa masuk di industri keuangan dengan modal sertifikasi tersebut. Demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.